Hai kalian para Pisces dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Mohon maaf, saya bilang waktu kemarin tuh hari Minggu ya untuk Aquarius dan Pisces, tapi hari Minggunya saya ada acara dari pagi sampai malam, jadi nggak bisa ya. Oke, so untuk bulan Desember ini untuk kalian para Pisces, dan kartu pertama kalian ini kartunya Capricorn, ada The Devil. Kenapa? Pantesan pada nanya ini tuh Piscesnya bulan Desember, Pisces bulan Desember. The Devil yang muncul, kenapa? Pertanyaannya, King of Pentacles-nya terbalik. Menunggu kedatangan yang berhubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis, dan gak datang. Jadi The Devil. Wow, Five of Wands. Pisces, something wrong with your life. Two of Wands-nya terbalik. Pantesan pada nanyain. Six of Pentacles-nya tidak terbalik. Knight of Cups. Yang datang Knight of Cups, bukan Knight of Pentacles. Terakhir, Eight of Cups. Okay. So, my dear Pisces. Okay. The Devil di kartu pertama kalian. What's wrong? Ada apa? Ada kejadian yang bikin kalian kesel banget dan langsung emosi jiwa di bulan Desember ini. Dan kayaknya jadi serba salah semuanya gitu. Terus apapun yang dilakukan jadi kayak nggak bener, tidak pada porsinya dan lain sebagainya, sehingga kaliannya itu ngerasa yang nggak enak aja, nggak nyaman aja di bulan Desember. Kalau ini relate dengan kalian, so ya lanjutkan aja bacaannya, karena ini adalah general reading, bukan personal reading. Tapi kalau nggak relate, skip aja. Ngapain diterusin kalau nggak relate? Tapi kalau pengen dengerin semuanya ya nggak apa-apa. Yang jelas kartu ini ya, seperti saya bilang tadi, merupakan kartunya Capricorn. Jadi mungkin ada hubungannya dengan Capricorn, entah itu hubungan kolega dalam hal karir, keuangan, dan bisnis, maupun hubungan percintaan. So ada yang membuat kalian emotional, kaliannya para Pisces yang emotional, atau dianya, atau dua-duanya kayak gitu. Apa sih kejadiannya? Coba saya lihat. Seven of Pentacles yang terbalik. Sesuatu yang ingin didapatkan, sesuatu yang ingin dipetik karena sudah diusahakan tapi tidak kejadian, jadi bikin emosi jiwa. Kalau itu berhubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis ya sedikit banyak akan membuat kalian merasa kayak harusnya itu terjadi, harusnya itu ada hasilnya, harusnya itu bagus gitu, tapi ternyata enggak seperti yang kalian pikirkan dan harapkan, jadinya memang bikin emosi jiwa gitu. Kalau di percintaan, saya nggak tahu, bisa dilihat nggak? Coba saya ambil kartu satu lagi aja ya. Ada hubungannya dengan percintaan nggak? Soalnya mixed up di sini ya, antara karir, keuangan, dan bisnis dengan percintaan. Ada dua-duanya. Activity, Knight of Wands. Kalau percintaan ini kayak salah satu atau dua-duanya itu sibuk sendiri, sehingga nggak nyambung, sehingga apa yang diinginkan jadi ya miss di situ, karena masing-masing sibuk sendiri atau salah satu sibuk sendiri, jadi yang lainnya merasa tersingkirkan gitu. Kartu keduanya ada Knight of Pentacles yang terbalik. Ini kalau aduh maaf ya, kucing saya perlu di mana tuh dia? Kucing saya emang begitu. Aduh, jadi tripodnya untung nggak jatuh. Jangan minta saya spill kucing saya ya. Aduh, kemarin udah saya spill di bacaannya Virgo. Agak-agak tuh, go.
sorry, harusnya saya cut yang tadi, tapi udahlah ya, biar kalian tahu emang begini kalau saya lagi bikin bacaan, ada aja gangguan. Oke. My dear Pisces, kartu kedua kalian adalah the Knight of Pentacles yang terbalik. Jadi kalau urusan karir, keuangan, dan bisnisnya tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, tidak datang sesuai dengan apa yang kalian inginkan, udah ditunggu sekian lama tapi malah nggak datang gitu ya di bulan Desember ini, dan itu yang membuat kalian jadi agak emosi. Ada Two of Swords. Persaingan iya, tapi kalau di kartu yang ini sih sebenarnya lebih ke emosi kalian yang main gitu ya, emosi kalian yang dalam menyingkapi permasalahan ini atau tantangan ini yang lebih membuat kalian merasa kayak berada di situasi yang nggak enak, mau begini kok hasilnya begitu, mau begitu kok keadaan tidak mendukung, seperti itu. Kartu ketiga kalian kelihatan banget ini di bulan Desember, ada Five of Wands, ada pertikaian, ada struggling ngadepin orang atau orang-orang di sekitar kalian di kehidupan pribadi maupun karir, keuangan, dan bisnis. Cinta juga bisa. Jadi kayak ada chaos di situ, saling kalau saya lihat di sini sih saling tumpang tindih kepentingan masing-masing gitu loh. Kepentingannya si Pisces, kepentingannya orang itu saling jadinya ya bikin emosi. Tentu saja saya nggak menyalahin si Piscesnya, tapi ya mungkin bisa di maintain sedikit emosinya supaya ini mau akhir tahun ya, mau tahun baru. Jadi kalau tahun barunya itu dimulai dengan sesuatu yang emosional sih menurut saya sayang ya. Harusnya dimulainya dengan damai. Jadi nanti the whole year tahun 2025 bener-beneran damai gitu. Six of Wands. Ini nih. Bener kan? Kayak kepentingan masing-masing untuk sukses, untuk mendapatkan sesuatu itu nggak match. Yang ini maunya begini, yang itu maunya begitu. Jadi langsung terjadi chaos lah di situ. Look. Kepentingan masing-masing, ego masing-masing ya, baik percintaan maupun karir, keuangan, dan bisnis. Bulan Desember juga Two of Wands-nya terbalik. So beberapa hal yang kalian usahakan para Pisces juga sepertinya tidak sesuai dengan rencana semula. Bahkan mungkin beberapa dari kalian merasa kayak nggak sesuai nih dengan apa yang menjadi keinginan atau apa yang menjadi cita-cita, sesuatu yang ingin diraih, jadi nggak sesuai dengan keadaan chaos ini. Ya berhubungan dengan orang lain, bukan diri kalian sendiri. Ya berhubungan dengan rencana-rencana yang tidak berjalan seperti yang kalian mau. Ya itu kartu di tengah. Coba saya lihat tambahannya. Well, kalian para Pisces gimana nggak emosi jiwa ya? Ada Eight of Pentacles. Udah usahain sedemikian rupa, udah bekerja keras untuk hasil yang kalian inginkan, and then itu tidak tercapai gitu ya. Jadi emang benar-benar bikin kalian ngerasa kayak kenapa bulan Desember enggak banget. Oke. Terus kalian bertanya, Mbak, ada orang lain yang membuat itu terjadi nggak? Kalau saya bilang sih dua-duanya, baik itu kalian para Piscesnya maupun orang yang dealing dengan Pisces. Jadi tidak semata-mata itu kesalahannya Pisces gitu atau kesalahannya pihak lain gitu. Enggak, dua-duanya ada di situ ya. Dua-duanya beneran berada di posisi yang saling gitu. Jadi kalau pada egonya duluan yang diketengahkan ya hasilnya tidak akan tercapai. Walaupun kalian mungkin sudah berusaha sedemikian rupa, walaupun misalnya pihak sana juga udah
bekerja keras sedemikian rupa mengusahakannya. Bulan Desember juga bulan yang penuh dengan apa yang harus diberi, bukan apa yang harus diambil atau diterima. Ada Six of Pentacles, ada banyak pengeluaran, ada banyak emosi yang dikeluarkan, ada banyak juga materi yang harus dikeluarkan. Jadi nggak cuma secara harafiah ya dikeluarkan berupa mungkin materi, tapi juga secara emosional ya, itu juga banyak yang dikeluarkan di bulan Desember karena memang keadaannya lagi ya seperti itu ya. Saya nggak bilang nggak baik. Oh tuh sih Four of Cups ya, bikin kalian nunggu-nunggu kayak aduh Mbak Lucy ini kapan berakhirnya nih, Mbak Lucy nggak baca-baca ini bacaannya si Pisces gitu ya. Jadi ya jangan nyalahin pesan tarot dari saya, kan banyak pembaca tarot lainnya, dilihat aja yang lain gitu kan. Kalau pengen lihat dari insight saya ya gitu sih, mengikuti jadwal. So kalau kalian menunggu-nunggu banyak hal baik dengan keadaan dimana kalian harus banyak mengeluarkan emosi, banyak mengeluarkan materi juga di bulan Desember ini, emang agak sulit sih ya, ya Pisces agak sulit. Tapi tenang, masih ada harapan, masih ada Knight of Pentacles yang akan datang di bulan Desember ini, walaupun ini udah setengah bulan ya, udah bener-bener pertengahan bulan, jadi tinggal setengah bulan lagi. So mohon maaf ya kalau ada keributan, emang pau-pau kucing saya itu kalau saya lagi bikin bacaan dia bertingkah, sorry ya. So balik lagi ke kartunya my dear Pisces, ada Knight of Cups yang akan datang walaupun ini udah setengah bulan jalan. So tetap akan datang sesuatu hal baik dalam kehidupan kalian yang passionate, yang kalian banget, yang akan ya sedikit banyak memberikan masukan ke kalian supaya nggak terlalu galau dengan keadaan di bulan Desember ini. Walaupun mungkin kalian udah terlanjur kayak pesimis ya, dan menganggap datang nggak datang hal itu udah nggak berguna lagi gitu. Itu mungkin yang ada di pikiran kalian, tapi tetap aja hal itu akan datang Pisces. So ya, dan Eight of Cups di kartu yang terakhir, banyak hal yang harus kalian tinggalkan my dear Pisces. This is the last month of the year. Ini adalah bulan terakhir di tahun 2024. Kalau kalian masih aja memegang apa yang harusnya udahlah kalian lepaskan, terpaksa di akhir bulan ini akan benar-benar meninggalkan atau ditinggalkan oleh kalian, karena memang harusnya udah dari kemarin Pisces ini terjadi gitu. Dan hal-hal yang datang ke kalian tidak bikin kalian nyadar bahwa ada banyak hal yang harusnya kalian tinggalkan juga, terutama yang buruk-buruk tentu saja, karena kan tahun baru harusnya diisi dengan sesuatu yang baru, yang baik gitu, yang jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Tapi di akhir tahun ini beberapa hal memang membuat kalian para Pisces emosi jiwa ya. Oke. Injustice ya, menurut kalian nggak adil untuk kalian ya kan, tapi mungkin menurut orang lain yang dealing dengan kalian sama aja nggak adil juga. So both of you sama-sama merasa adanya ketidakadilan di sini, sehingga kayak ingin meninggalkan tahun ini tuh secepatnya karena berharap akan sesuatu hal yang baru nanti. Well, saya akan bikin bacaan untuk 2025, tapi mungkin nanti ya satu-satu ya, karena memang keadaan kadang-kadang tidak memungkinkan saya untuk bikin video gitu. But kita lihat nanti 2025 buat Pisces seperti apa. Oke, so saya buka lagi beberapa kartu dari Oceanic Tarot untuk tambahan aja. Satu, possibility, Seven of Cups, ada banyak kok
pilihan, possibility di bulan Desember ini untuk kalian jajaki, untuk kalian lihat. Oke, mungkin itu tidak akan terjadi di tahun ini, tapi kan belum tentu tahun depan akan buruk gitu kan. Masih ada harapan. Jadi ya ada pilihan juga untuk kalian para Pisces. Terus kartu yang selanjutnya, prosperity, masih ada kemakmuran untuk Pisces. Sebenarnya nggak usah terlalu dipikirkan kalau yang ada kegagalan, meninggalkan, ditinggalkan, tidak perlu terlalu terpaku di situ, karena tetap aja akan ada prosperity atau kemakmuran untuk kalian, kebahagiaan juga. Destiny, Wheel of Fortune, ya, yang bicara di sini memang destiny atau sesuatu hal yang berhubungan dengan jalan hidup kalian atau takdir kalian gitu. Bulan Desember kalau keadaannya tidak sebaik yang kalian inginkan, itu merupakan destiny kalian atau jalan hidup kalian. Ya kalau ada Pisces yang bilang, enggak Mbak Lucy, kalau saya baik-baik aja, alhamdulillah ya. Ya Astungkara, bagus kalau begitu, tapi kalau memang kurang baik ya jangan emosinya yang dikeluarin, tetap aja masih punya banyak harapan, terutama di tahun depan gitu ya. Oke, so pertanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no. Nggak akan panjang bacaan kali ini, my dear Pisces. Agak berat sedikit ini energinya, atau sayanya aja yang kurang sehat. My dear Pisces, coba tanyakan satu hal, sudah saya jawab dengan yes. Yes. Oke, so apa yang harus di healing di dalam hidup Pisces di bulan Desember adalah patient, sabar, bener kan? Sabar my dear Pisces, itu yang harus kalian perkuat di bulan Desember ini. Sabar ya, jangan terlalu emosional. Oke. Jatuh tapi banyak, so saya nggak ambil itu, saya ambil yang ini. Look at the bigger picture, pesan dari Monology Oracle Card, jangan cuma yang kecil aja tapi lihat secara keseluruhan. Dan kalian akan mengerti apa maksud semesta untuk memberikan hal ini di bulan Desember untuk kalian para Pisces. Pesan dari Angel's Guide to Oracle Card adalah surrender, menyerah pada apa? Pada nasib. Jangan, nasib itu bisa dirubah. Serahkan segala kekhawatiranmu, segala apa overthinkingmu, segala apa yang menjadi susah, keluh kesahmu kepada Sang Pencipta, dan serahkan juga pada destiny kalian atau jalan hidup ya kalian yang sudah ditulis sedemikian rupa oleh Sang Pencipta. Jadi nggak bisa dirubah-rubah dah tuh. Tapi apakah dirubah oleh Sang Pencipta itu sendiri? Bisa. Saya sadar itu dan saya tahu itu gitu. Kalau kita yang merubah takdir nggak bisa, tapi terserah Sang Pencipta mau merubahnya gimana. Ya kan, tergantung karma kita juga dibayar loh, ya kan. Dan apapun itu ya serahkanlah segalanya kepada Sang Pencipta, karena ya udah, siapa lagi sih yang bisa mengutak-atik gitu kan jalan cerita hidup kita kecuali Sang Pencipta. Dan kalau nasib, rubahlah nasib menjadi kalian yang sebaik-baiknya. Itu aja ya pesannya. Oke, so my dear Pisces, sekian bacaannya, semoga ada yang bisa diambil dari situ. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye-bye.